Halo, masih bersama saya Komaro di channel Auto Liberal, channelnya otomotif. Kalau di video sebelumnya saya sudah mereview perbedaan antara Vios dan Limo untuk bagian eksterior, interior, serta harganya. Dan di video kali ini saya akan mereview spesifikasi antara Vios dan Limo. Perbedaannya apa ini? Kedua mobil ini sama-sama tahunnya, sama-sama dari Toyota, cuman yang membedakan itu yang kalau Limo untuk mobil armada, taksi, dan Vios mobil pribadi. Apakah untuk spesifikasi mesin dan lain-lain apa ada perbedaan atau tidak? Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang akan mendapatkan informasi seputar otomotif dari channel Auto Liberal, channelnya otomotif. Baik, langsung saja kita lihat spesifikasi dari mesin Vios dan Limo ini. Perbedaan apa ini dari spesifikasinya? Langsung saja. Nah, untuk spesifikasi Toyota Vios dan Limo tahun 2013, untuk Vios menggunakan tipe mesin 1NRFE dan Limo sama ya untuk tipe mesinnya, serta untuk Vios kapasitas mesinnya 1497, untuk Limonya 1496 ya, selisihnya juga nggak begitu banyak. Lalu untuk Vios sendiri silindernya 4 silinder segaris serta 16 katup DOHC dual VVTi. Dan untuk Limonya sama, untuk silindernya 4 silinder segaris serta 16 katup DOHC dual VVTi. Dan untuk transmisi sendiri, untuk Vios memiliki transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Kalau di Limo hanya satu transmisi, yaitu manual 5 percepatan. Dan untuk Vios sendiri tenaga maksimalnya 107 PS atau 6000 rpm, serta torsi maksimalnya 14,4 kgm dan 4200 rpm. Dan untuk Limo sendiri tenaga maksimalnya 107 sama ya, dan torsi maksimalnya 14,4 sama, dan kompresi keduanya sama antara Vios dan Limo 10,5:1, dan bahan bakarnya sama. Dan itu tadi spesifikasi dari Toyota Vios dan Limo. Kalau dari mesin sih tidak ada perbedaan ya, sama-sama mesinnya, cuman yang membedakan kalau di video yang sudah saya review kemarin itu dari bentuk eksterior dan interiornya itu sangat membedakan. Tapi kalau untuk mesin sama ini, apakah dengan mesin yang sama konsumsi BBM-nya ini apakah juga sama ini? Kita lihat. Nah, ini untuk konsumsi BBM Vios dan Limo tahun 2013. Untuk dalam kotanya 1:12 dan luar kotanya 1:14. Kalau bicara mesin sama, otomatis konsumsi BBM-nya pun sama, dan bahan bakar yang digunakan pun sama, otomatis karena kompresinya sama. Kita lihat. Nah, ini untuk jenis bahan bakar yang digunakan. Kalau kita lihat kompresi dari Toyota Vios dan Limo itu 10,5 ya, berarti sebenarnya layaknya itu pertama. Cuman kalau untuk Limo kita isi pertama sepertinya nggak mungkin. Mungkin kalau Limo Pertalite, dan Vios ini kalau bisa pertama, karena ini mobil pribadi ya, bukan mobil untuk angkutan umum, untuk armada. Nah, itu tadi spesifikasi dari mesin. Kalau kita lihat dari mesinnya sama, dari konsumsi BBM-nya pun tidak ada perbedaan ya. Kalau memang berbeda juga nggak begitu banyak sebenarnya ya, sama karena jenis mesinnya sama.
dan konsumsinya mungkin yang membedakan karena Limo itu untuk pengisian bahan bakarnya menggunakan Pertalite, kalau Vios kita gunakan Pertamax, itu mungkin pasti ada perbedaan antara konsumsi BBM-nya. Nah itu tadi untuk spesifikasinya. Lalu kita lihat ini apakah panjang serta lebar mobil ini sama. Kita lihat. Nah, perlu diketahui untuk ukuran Vios dan Limo tahun 2013 untuk panjang kendaraannya sama ya, 4300, serta lebarnya 1700, tinggi 1460 mm, dan groundnya sama serta curve weight-nya sama. Nah itu tadi spesifikasi antara Vios dan Limo. Perbedaannya sebenarnya tidak begitu banyak. Lalu kita lihat sekarang kekurangan serta kelebihannya ini, apakah sama, karena memang dari panjang bodinya sama, lebarnya sama, terus konsumsi BBM-nya sama, serta mesinnya pun sama. Kira-kira kekurangan dan kelebihan ini antara dua mobil ini seperti apa, ini kita lihat. Dan perlu diketahui kekurangan Toyota Vios dan Limo tahun 2013. Yang pertama untuk Vios, harga baru lumayan tinggi, peredam kabin kurang bagus, kerap mengalami body roll karena suspensi terlalu empuk, kualitas perakitan belum maksimal, suara atap sangat bising ketika hujan, masih menggunakan mesin kuno, material dashboard masih menggunakan plastik murahan, serta feedback sensor parkir tergolong lambat. Nah, ini kekurangan dari Vios. Lalu kita lihat kekurangan dari Limo ini. Desain interiornya tampak biasa saja. Pertama, kilometernya sudah tinggi otomatis ya, karena sering buat narik penumpang ini tiap hari. Serta peredam kabin kurang bagus, kondisi jarang terawat, kualitas perakitan belum maksimal, serta suara atap bising ketika hujan sama dengan Vios tadi, masih menggunakan mesin kuno sama, serta material dashboard masih menggunakan plastik murahan. Dan lalu kita lihat kelebihannya ini untuk Toyota Vios dan Limo ini. Pertama untuk Vios, kelebihannya desain eksterior dan interiornya baru dan memikat, kinerja mesin bagus pada putaran bawah, serta kabin dan joknya nyaman, serta konsumsi BBM-nya cukup irit, dan panel instrumennya sporty dan suspensinya empuk, transmisi otomatis sangat halus, ruang kaki lapang, serta sistem pengereman lengkap dan fitur keselamatan. Nah, lalu kita lihat kelebihan dari Limo 2013 ini. Yang pertama, desain eksterior baru dan memikat, sama ya. Kinerja mesin bagus pada putaran bawah, sama dengan Vios. Fitur standar sudah disematkan, ya memang untuk armada taksi ya tidak sebagus pribadi ya. Suspensi empuk sama, konsumsi BBM-nya cukup irit, serta ruang kaki lapang, dan harga belinya sangat terjangkau. Nah, ini kelebihan dari Toyota Limo ini. Nah itu tadi kelebihan dan kekurangan antara dua mobil ini, sama-sama dari Toyota, hanya membedakan satu untuk armada, satu untuk pribadi. Dan setelah kita lihat dari spesifikasi, kekurangan dan kelebihannya, mungkin Anda berpikir kira-kira apakah ingin membeli mobil Toyota Vios tapi harus mengeluarkan budget yang tinggi, jelas di atas 100 juta ya. Tapi kalau untuk Limo cukup 55 juta untuk mobil masih standar, dan sekitar 80 jutaan untuk yang sudah upgrade. Selisih harga juga lumayan, dengan mesin sama dan konsumsi BBM-nya sama,
Tapi kalau kalian sudah upgrade juga dipakai buat jalan juga susah kita membedakan ini Vios atau Limo ini. Dan juga sekian video dari saya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Salam otomotif.